Baik, selamat pagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya akan melanjutkan kuliah kita, Teknologi Pasca Panen, dan materi hari ini adalah pengantar penanganan pasca panen, sayuran daun, dan sayuran bunga. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mari kita menyimak kuliah hari ini. Baik, kalau kita melihat sayuran daun dan sayuran berbunga, itu semua adalah jenis yang sukulen. Artinya sayur sukulen itu sayuran yang banyak mengandung air. Dan kita lihat pada gambar dari sayuran daun dan sayuran berbunga ini ya, warnanya beraneka ragam dan nampak fresh, segar, sangat sehat untuk dikonsumsi. Nah, kuliah hari ini kita akan mendalami pengantar penanganan pasca panen sayuran tersebut. Kita mulai dengan klasifikasi tanaman sayuran berdaun, leafy vegetables, sayuran berbunga, floral vegetables, atau sayuran sukulen, sukulen vegetables yang berdasarkan bagian tanaman yang dapat dikonsumsi. Sayurannya bisa dikonsumsi, bisa helai daunnya. Contohnya adalah sayuran selada, sayuran bayam. Sayuran sukulen yang dikonsumsi petiolnya itu adalah sayur seledri, rhubarb. Yang dikonsumsi bagian tunas misalnya adalah toge, kubis, kepala selada. Yang dikonsumsi pucuknya adalah daun bawang. Kemudian sayur yang dikonsumsi batangnya adalah asparagus, dan sayuran sukulen yang dikonsumsi bakal bunganya misalnya contoh brokoli atau kembang kol. Jadi hampir setiap bagian organ dari sayuran sukulen ini, sayuran berdaun, sayuran berbunga itu bisa dikonsumsi. Nah, kita lihat di sini adalah klasifikasi secara taksonomi tanaman sayuran berdaun, sayuran berbunga, dan sayuran sukulen. Nah, famili tersebut adalah famili Amaryllidaceae. Contoh genus spesiesnya adalah bawang daun, Allium cepa, dan juga Allium ampeloprasum. Kemudian sayuran sukulen dari famili Chenopodiaceae, contoh tanamannya adalah Beta vulgaris, daun bit. Kemudian Spinacia oleracea, bayam, Beta vulgaris, Swiss chard. Famili Compositae, jenis spesiesnya Sinara scolimus. Contoh berikutnya Cichorium intybus, sawi putih, Cichorium endive, Lactuca sativa, sayur selada. Dan berikutnya famili Cruciferae seperti sayuran brokoli, tunas kol, kembang kol, kubis, kubis Cina, daun turnip, dan famili Umbelliferae sebagai contoh adalah seledri dan parsley. Nah, tabel ini adalah menjelaskan komposisi dari sayuran berdaun, sayuran berbunga, sayuran sukulen. Nah, secara umum kita lihat di sini bahwa kandungan air dari sayuran sukulen ini sangat tinggi ya. Mulai dari 84% sampai dengan 95%. Nah, kalau dirata-ratakan tabel kandungan air sayuran berdaun itu sekitar di atas 90%. Ini sangat tinggi, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kalau kita mengonsumsi sayuran daun, sayuran bunga, sayuran sukulen, sebenarnya kita sedang mengonsumsi air karena lebih dari 90% isinya air. Selain air, sayuran berdaun ini kaya akan mineral dan vitamin, yaitu paling kaya akan vitamin A dan vitamin C. Nah, sayuran berdaun yang paling kaya akan vitamin C di sini kandungannya adalah sekitar 93,2 mg ya, yaitu sayuran brokoli. Kemudian daun kubis sampai 120. Jadi saudara, apabila saudara punya masalah dengan skorbut sering sariawan ya, ini disarankan untuk mengonsumsi brokoli atau daun kubis karena kaya akan vitamin C-nya. Sayuran daun lain-lain pun kaya akan vitamin C dan juga kaya akan vitamin A. Nah, kita lihat di sini vitamin A yang paling banyak itu ada di sayur bayam ya, sampai 6.715 international unit ya. Jadi kalau kita banyak mengonsumsi sayuran bayam, maka mata kita akan sehat ya. Sayuran hijau lainnya yang juga kaya akan vitamin A adalah daun turnip ya, kemudian bawang daun, kemudian daun mustard, daun kubis. Nah, jadi saudara, daun kubis ini selain kaya akan vitamin A, juga dia kaya akan vitamin C yang tinggi ya. Nah, jadi saudara, dengan kita mengkonsumsi sayuran hijau, sayuran daun, kita sedang memberi asupan kepada tubuh kita mineral, vitamin yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Sayuran hijau ini miskin akan protein dan kalori ya, karena sumber protein yang utama itu adalah sayur kacang-kacangan atau leguminosae ya.
Baik, lanjut kepada tabel berikut. Para ahli sudah, khususnya penulis dari buku ajar ini, yaitu Yang 2003, mendefinisikan sayuran berdaun itu berdasarkan rasio luas permukaan per volume. Ya, rasio luas permukaan dibagi volume. Jadi, apabila rasio itu di atas 50, maka dia digolongkan sebagai sayuran berdaun. Nah, kita lihat pada tabel 4 ini ya, rasio luas permukaan banding volume 50 sampai 100 itu daunnya dapat dimakan. Kemudian lebih luas lagi sayuran berdaunnya, maka dia akan semakin dia tuh makin luas permukaannya. Dan sayuran daun yang luas permukaannya itu menandakan tingginya laju transpirasi. Ya, semakin luas permukaan semakin tinggi laju transpirasi. Nah, rasio yang di bawah 50 ini menurut penggolongan tabel 4 ini atau menurut penelitian 2003 dia digolongkan sebagai misalnya tanaman serealia, tanaman biji legum, tanaman ubi, ya, seperti itu. Jadi sayuran berdaun per definisi ada dilihat dari rasio secara kuantitatif ya, rasio luas permukaan dibanding dengan volume. Nah, tabel berikut adalah prosedur penanganan pasca panen untuk sayuran berdaun, sayuran berbunga, dan sayuran sekulen. Nah, kita lihat di sini, saudara, bahwa langkah-langkah dalam penanganan pasca panen sayuran sekulen ini, sayuran hijau ini dimulai dengan memanen secara manual, umumnya menggunakan tangan. Ya, jadi memanen sayuran berdaun ini biasanya menggunakan secara manual dengan tangan. Jarang digunakan alat mekanisasi di sini. Kemudian sesudah dipanen, kemudian diangkut ke tempat pengemasan, kemudian dilakukan trimming atau memotong dengan alat panen, kemudian mensortir berdasarkan ukuran secara manual, mencuci dan membilasnya, membungkusnya, misalnya pada jenis sayuran kembang kol dan selada, bisa juga dibungkus atau di-bagging seperti contoh pada sayuran seledri. Apabila hendak dikirim dengan alat berat kontainer, biasanya dilapisi tambahan dengan kertas serat berlilin atau plastik untuk menyerap air selama dalam proses perjalanan. Kemudian diberikan juga palletization pada kontainer pengiriman. Kemudian selama perjalanan, ya, ada baiknya juga dilakukan proses pendinginan perjalanan atau dalam penyimpanan ya, dalam penyimpanan dilakukan proses pendinginan atau pre-cooling. Dan pendinginan ini bisa dilakukan dengan metode vakum, pendinginan vakum seperti contoh sayuran selada, pendinginan hidrovakum seperti contoh pada kembang kol seledri, pendinginan dan air contoh sayuran seledri, sayuran bawang daun, sayur selada, sayur bayam, pendinginan dengan es, sayur brokoli, bayam, dan pendinginan dalam ruang pendingin seperti contoh pada sayuran kubis artiko. Baru terakhir kita adakan penangkutan, yaitu pengangkutan dari penanganan tepat ke tempat tujuan pengiriman serta sampai ke tangan retail dan konsumen. Jadi penanganan pasca panen di dalam sayuran berdaun secara hijau ini ya lebih pendek rantai penanganan pasca panennya dibandingkan dengan jenis sayuran yang lainnya di sini. Karena prinsipnya adalah sayuran hijau, sayuran segar, sayuran sekulen harus segera sampai ke tangan konsumen yang cepat. Kalau bisa di bawah 1x24 jam ya supaya kesegarannya itu bisa bertahan selama penanganan pasca panen. Karena kita tahu bahwa sayuran berdaun dalam penjelasan sebelumnya itu kaya akan air dan tingginya luas permukaan sehingga resiko atau potensi kehilangan air melalui transpirasi sangat besar. Kemudian juga menjadi cepat busuk ketika sayuran berdaun ini kehilangan air. Oleh karena itu harus cepat sampai ke tangan konsumen. Untuk apa? Supaya mutunya bisa terjaga. Nah, bicara mutu sayuran berdaun ini seperti dijelaskan di awal tadi, sayuran berdaun itu kaya akan vitamin A dan vitamin C atau mineral vitamin. Di samping itu juga kaya akan phytochemicals ya, kandungan phytochemical seperti antioksidan dan lain-lain yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Nah, beberapa penyakit pasca panen yang sering menyerang pada sayuran segar, sayuran sukulen ini adalah penyakit busuk ya. Baik menyerang pada bagian perakaran busuk akar seperti kasus pada sayuran asparagus, seledri, selada bayam, maupun juga busuk yang menyerang pada bagian daunnya seperti busuk pada kasus sayur kubis, sayur seledri, dan daun selada. Penyakit pasca panen lainnya ada Rhizoctonia yang menjelala di Fen Gray Mold Rot. Nah, ini mohon maaf, ini terjemahannya masih memakai asli bahasa Inggris ya. Nanti bisa dicari terjemahan tepat untuk nama penyakit-penyakit yang masih berbahasa Inggris ini. Nah, berikutnya adalah kerusakan fisiologis pada tanaman sayuran segar, sayuran berdaun, sayuran berbunga, sayuran sukulen. Di antaranya adalah penyakit fisiologis bridging injury. Ya, kerusakan fisiologis karena suhu yang terlampau dingin. Kemudian chilling injury, kerusakan oleh karena suhu dingin. Kemudian solar injury, kerusakan oleh karena
terpapar sinar matahari terlampau lama, ya, seperti kasus pada kembang kol. Kemudian tip burn, ya. Nah, ini kasus oleh karena terbakar pada bagian pucuknya, seperti bagian terbakar pada kasus sayuran kubis, sayuran tunas kol, selada. Dan juga tip burn ini bisa juga berkaitan dengan kurangnya kalsium. Ya, hampir mirip gejalanya. Kekurangan kalsium mengakibatkan tip burn seperti kasus tanaman sayuran selada dan tunas kol. Kemudian bolting atau perkembangan dini dari benih itu pada kasus tanaman selada dan bawang daun, pitchiness pada kasus tanaman seledri, kemudian richiness pada kembang kol, bercak hitam pada sayuran seledri, menguningnya daun sebagai tanda adanya proses senescence atau kelayuan akibat meningkatnya pelepasan hormon etilen. Kerusakan fisiologis yang umum pada selada diantara bercak hitam, bercak coklat muda, perubahan warna karat, tulang dalam berwarna pink, dan kadar oksigen yang rendah disebabkan oleh pencahayaan yang kurang dan kadar oksigen kurang dari 1%. Baik, ini tabel terakhir, saudara, pengantar dari penanganan pasca panen sayuran berdaun, ya. Dan nanti detail masing-masing komoditas akan dijelaskan lebih jauh. Nah, untuk kuliah pengantar ini ditutup dengan tabel 8 yang menjelaskan atau menguraikan suhu ideal dan kelembaban relatif yang optimal dan atmosfer yang terkontrol untuk aneka jenis sayuran hijau, sayuran sukulen ini. Nah, secara umum kita lihat di sini bahwa sayuran hijau, sayuran daun yang berbunga ini sebaiknya disimpan pada suhu rendah, ya. Pada tabel ini dijelaskan sekitar 0 derajat Celcius, ini suhu ideal, suhu optimum, ya. Dengan kelembaban yang cukup tinggi antara 95 sampai 100%. Jadi kita bisa pahami kenapa sayuran segar ini sebaiknya disimpan pada RH kelembaban yang tinggi. Seperti sudah dijelaskan di awal, sayuran berdaun ini adalah sayuran perishable, ya, mudah layu, mudah rusak, kaya atau tinggi sekali kandungan airnya. Nah, supaya jangan banyak kehilangan air oleh karena tingginya luas permukaan, maka harus disimpan pada lingkungan eksternal yang tinggi juga kelembaban relatifnya. Sehingga demikian terjadi keseimbangan antara kelembaban yang ada di dalam daun dan kelembaban luar yang ada di luar daun. Nah, keseimbangan ini akan menjaga kelembaban yang ada di dalam daun, sehingga dengan demikian tidak terjadi transpirasi yang berlebihan. Seandainya kelembaban relatifnya itu tidak ideal, misalkan kelembaban relatifnya itu di bawah 90%, maka akan yang terjadi ada proses difusi. Difusi ini artinya adalah perpindahan energi dari tempat yang energi tinggi ke energi rendah. Jadi difusi pada kasus sayuran daun ini akan mengakibatkan, ya, kelembaban yang ada di dalam daun yang tinggi itu akan keluar, dia akan cepat keluar. Oleh karena di luar ternyata keseimbangan relatifnya, kelembaban relatifnya itu lebih rendah daripada keseimbangan internal. Nah, itu akan terjadi proses pelayuan, saudara. Artinya kehilangan dengan cepat kelembaban itu. Jadi oleh karena itu kelembaban itu sangat penting sekali dalam proses penanganan pasca panen sayuran segar ini, ya. Antara 95 sampai 100% dan suhunya itu diusahakan 0 derajat Celcius. Nah, untuk atmosfer yang ideal bagi sayuran segar ini diantaranya adalah dijelaskan tabel ini antara 2 sampai 3% kandungan oksigennya, ya. Kemudian juga kandungan CO2-nya antara 5 sampai 10% dan beberapa kasus tanaman membutuhkan juga 15% kandungan CO2-nya seperti kasus tanaman tauge ini. Oke. Jadi kita lihat di sini, saudara, sayuran segar ini harus dikendalikan dengan baik, ya, supaya sampai ke tangan konsumen dalam keadaan tetap segar juga. Karena kita tahu dalam kuliah pasca panen sebelumnya bahwa mutu selama dalam penanganan pasca panen tidak bisa kita tingkatkan. Mutu sayuran segar ini hanya bisa dipertahankan. Bagaimana mempertahankannya? Ada dengan teknik penyimpanan suhu yang optimum, kelembabannya optimum, dan juga atmosfer yang terkendali atau terkontrol. Baik, itu saja pengantar dari penanganan pasca panen sayuran berdaun, sayuran berbunga, sayuran sukulen. Terima kasih untuk perhatian Anda. Danke well. Merci, arigato. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat untuk kita.